kita sarankan untuk IUD? Ibu menyusui. Kenapa? Karena dia nggak berpengaruh iya, hormonal, jadi tidak hasilnya hormonal. kualitasnya nggak berpengaruh. IUD adalah KB jenis Hormonal. Nah, itu berarti bukan hormon, sehingga tidak mengandung obat-obatan atau hormon yang bisa mempengaruhi produksi ASI. Jadi kalau ibunya dalam masa menyusui, sebaiknya kita sarankan KB IUD. Oke, good. Selain itu, KB IUD disarankan pada Yang berencana ini Bu, jangka panjang, apanya jangka panjang? punya anak laginya. Bukan. Untuk rencana Iya. kehamilan jangka panjang, maksudnya ya. Emang IUD itu berapa lama sih? 10 paling lama. 5 sampai 10 tahun. Ya, 5 sampai 10 tahun itu efektivitas IUD. Ya, memang jangka panjang, sekali dipakai efektivitasnya sampai 5 sampai 10 tahun ya. Itu jangka panjang. Nah, kalau pemakaian IUD ini dikatakan efektif, berapa persen? Berapa persen keefektivitasan IUD? Nanti kamu ditanya sama pasiennya, suster, emangnya kenapa sih harus pakai IUD? Nanti saya kebobolan lagi gimana? Nah, maka kita harus sampaikan keefektivitasan IUD adalah 0,6 sampai 0,8 kehamilan per 100 perempuan. Kegagalannya jadi yang dimaksud adalah efektivitasnya adalah 99%. Ya. Berarti kegagalannya berapa persen? 1%. 1% itu yang dimaksud tadi 0,6 sampai 0,8 itu kan mendekati yang ke 1 ya. Mendekati yang ke 1%. Itu yang dikatakan gagalnya di situ. Ada orang udah pakai IUD masih gagal. Ternyata masih kebobolan, tapi hanya 0,6 dari sekian ribu orang. Makanya dikatakan hanya 1% dari seluruh orang yang pakai IUD. Berarti kan keefektivitasannya dia 99% berhasil. 90% berhasil, 90% dia tidak hamil lagi. Ya, itu keuntungan IUD. Ya. Keuntungan IUD yang lainnya apa? Karena tidak ada hormon, bukan hormon berarti tidak ada keluhan berat badan naik, tidak ada keluhan jerawatan, Nggak ada efek samping. ya, tidak ada efek samping yang berhubungan dengan hormonnya, ya. Terus tadi kan sudah ngomongin keuntungan nih. Selain itu kerugiannya apa? siklus haidnya bisa berubah. Mensnya berubahnya gimana? Hah? Apakah berubahnya tuh 5 bulan sekali baru mens? Enggak, 3 bulan awal 3 bulan awal kenapa? pemakaian siklus haidnya akan berubah gitu Bu. Iya, siklusnya berubah lebih cepat atau lebih lama atau Lebih sebulan bisa lama. 2 kali? Bisa lebih lama. Jadi gini, oke, dalam penggunaan IUD, ya, itu siklus menstruasinya akan mengalami perubahan. Perubahannya yaitu menjadi lebih banyak volume darahnya. Ya, haidnya tuh lebih banyak. Dan ibunya mengalami nyeri. Nyerinya tapi ringan ya. Nyeri ringan pada perutnya saat menstruasi. Ya, itu yang saya alami juga. Ya. Kayak nyeri haid biasa Bu. Nyeri haid seperti biasa. Ya, cuman dia terasa ya. Nah, ini baru yang benar. Nah, ini. Saya tadi kan bisa solve. Haid tadi ya, mempengaruhi haid, menstruasinya jadi banyak, ditambah dengan nyeri pada perut saat menstruasi. Nah, itu istilahnya kekurangan ya, kekurangan atau efek dari pemasangan IUD. Oke. Nah, kemudian IUD
sangat kita sarankan pada orang-orang dengan riwayat penyakit. Orang hipertensi, ibunya hipertensi, ibunya punya gula, ibunya punya diabetes, ibunya punya riwayat jantung, punya epilepsi, punya penyakit kanker, punya penyakit tumor. Itu kita sarankan menggunakan KB IUD. Karena orang yang ada penyakit seperti itu kalau dikasih hormon, efeknya gimana? Nanti akan menekan pertumbuhan penyakitnya itu kan, karena hormon yang dikasih. Maka kalau orang dengan punya riwayat penyakit tadi, hipertensi, ada DM, ada jantung, ada asma, ada epilepsi, sebaiknya gunakan IUD ya, supaya nanti tidak mempengaruhi dari penyakitnya gitu. Ya, itu untuk kelebihan dari IUD. Maka kita harus cek ke pasien sebelum pasien memutuskan menggunakan IUD. Pastikan, Bu, Ibu ada riwayat penyakit? Tidak ada. Oke, berarti aman ya pakai IUD. Kalau misalkan kita tensi, ternyata tensinya 160/100, bisa pakai IUD? Bisa ya, 160/100 pakai IUD, karena dia berarti punya tekanan darah tinggi kan, berarti pakai IUD. Oke ya. Itu untuk teorinya udah bisa dipahami ya, teori-teori tentang IUD. Oke. Sekarang kita akan lakukan persiapan alatnya ya. Kita cek dulu ya persiapan alat tadi udah disiapkan. Ada ini bak instrumen steril ya. Ada cocor bebek, ya, spekulum cocor bebek. Nah ini nanti kita cek. Nanti kan kita buka ya di dalamnya, terus nanti kita kencingin perutnya. Nah, kalau udah dikencingin begini, udah nggak bisa goyang. Jadi nanti ke dalam kita ngebuka ngeliat seperti ini ya. Nanti kalau ngebuka sepertinya kita buka, kemudian tutup lagi. Nah ini juga ada fungsinya nih, yang bawah ini kita buka sekrupnya yang bawah ini. Ini untuk menaikkan dan menurunkan yang ini nih. Jadi kalau misalkan agak sudah ada ya hormon estrogennya sudah meningkat. cocor bebek. Kemudian ini sonde uterus ya. Ini tuh ada angkanya, cuman nggak terlalu kelihatan ya. Nanti kan kita memasukkan sonde ini untuk mengukur panjangnya kafum uteri, rahimnya ya, diukur di sini. Ini kelihatan angka 6, 8, 10, 12 ya. Sonde uterus. Ini tenakulum. Tenakulum nanti untuk menjepit uterus. Jadi uterus nanti dijepit supaya nanti kita bisa masuk ke dalam. Nanti ada gunting panjang, ini nanti untuk menggunting benang. Ya, menggunting benang. Oke. Terus ada kasar ya. Nah, sebenarnya juga harusnya ada kapas DTT ya buat sulfa hygiene. Pakai ini aja. Oke, ada lagi nanti mau dilanjutkan dalam Kemudian ini sekarang itu alat IUD-nya. Ini ya, IUD itu seperti ini. IUD itu ada tipikalnya. Ini namanya TCU 380A ya. Ini TCU 380A. Itu plastik ya, Bu? Ya, dia plastiknya yang disebut tembaga nih. Jadi nanti ini hanya alat yang kita masukkan, tapi nanti akan kita lepas nih, tabungnya terlepas. Jadi yang tertinggal hanya Cuma ini tembaga dulu. dong. Cuma tembaga, ini kan ada tembaga ke sini sama ada benang warna biru ini nih. Kelihatan nggak benang warna biru? Nah, nanti kita akan potong kurang lebih 2 cm dari depan serviknya, digunting. Jadi nggak dilepas semua, jadi udah dimasukkan, udah nancep gitu ya.
Lalu nanti ini digunting 2 cm. Ya. Jadi nanti diambil nih, tabungnya diambil. Oke ya, nanti kita coba prakteknya. Handphone steril ya. Bisa pakai lampu sorot ya. Oke, sekarang kita sudah mempersiapkan alat, kita mempersiapkan pasien. Ya. Kita seperti biasa mengawali dengan Komunikasi terapeutik. komunikasi. Ya, kita identifikasi pasien dulu ya. Selamat pagi Nyonya. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu. Iya. Gimana kabar Ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sesuai dengan yang tadi sudah kita sampaikan di awal ya Bu ya. Ibu berencana ingin memasang IUD. Saya sudah menjelaskan tujuan dan indikasi pemasangan ini. Dan Ibu sudah menyetujuinya. Oke, berarti untuk saat ini kita akan mulai melakukan persiapan pemasangan. Namun sebelumnya saya boleh lihat. Sorry, kalau ini bukan pasien dirawat inap ya. Kalau IUD itu kan dia datang untuk ke poli gitu ya, datang ke poli untuk pemasangan IUD. Jadi tidak perlu pakai identitas. Kita langsung menanyakan tujuannya. Kita sudah jelaskan keuntungannya, kelebihannya dan kekurangan dari pemasangan IUD. Ya. Nah, Ibu, tadi saya sudah jelaskan ya keuntungan dan kekurangan dari pemasangan IUD. Ibu juga sudah menyetujuinya. Sebelum kita melakukan pemasangan ini, silakan Ibu kalau mau ke kamar mandi dulu, silakan Ibu kencing terlebih dulu. Ya, sambil saya mempersiapkan alatnya. Oke, sudah kencing. Nah, kalau ibunya sudah kencing, Ibu kembali ke tempat tidur lagi. Kita posisikan pasiennya litotomi ya. Litotomi berarti seperti orang melahirkan ya, posisi seperti orang melahirkan. Nah, kita sebagai penolong atau kita sebagai petugas itu harus memakai apron. Ini apron nggak ada. Ya. Di situnya nggak ada. Oke. Kita menggunakan apron ya. Kita juga pakai kacamata Google ya, kacamata Google. Nah, sedangkan untuk area vagina ini kita pakaikan duk bolong, duk steril yang hijau ya, duk steril yang berlubang itu. Nah, kita letakkan di sini, gitu, duk steril itu. Oke ya, oke. Saya lewat mana ini? Nah, yang sana nggak kelihatan dong, ini ya. Duk bolong. Agak di sini. Mejanya nggak sama. Nah, sekarang kita akan mulai mempersiapkan pemasangan IUD ini. Sebelumnya kita cuci tangan 6 kali ya. Cuci tangan. Bisa dibuka efektif Ya. pemakaiannya itu. Udah, saya udah cuci ya. Iya. Udah. Udah, saya udah cuci, udah cuci. Ini saya buka boleh ya? Boleh, Bu, boleh. Boleh aja ya. Tempat sampah ada nggak? Udah ini aja, belum apa-apa. Ini kalau salah makanya remet ini. Kenapa? Remet ya. Kalau salah baru dia lalu deh. makanya itu baru. Kebalik. Bisa saja sih kalau kalian mau mencoba. Bisa saja. Oh iya, salah buat ngeliatinnya itu.
Saya kecil banget ya, angka 7 ya. Tapi biasanya kalau dia sudah dipakai Mana sih jempolannya? Terbalik. Oh, alat terbalik. Oke. Saya disemangatin sama Gaby, makin semangat. Nah ya. Terus sekarang kita ke ini nih. Ini kan luar Nah, sebelum kita pemasangan IUD, kita vulva hygiene ya, kita bersihkan dulu. Nah, ini bukanya nih. Ada asisten nggak? Nah, harusnya ini menggunakan air DTT, ya, air desinfektan tingkat tinggi ya. Kita vulva hygiene dulu dari mana? Labia mayora terjauh, Labia mayora. labia mayora terdekat, Labia minora terjauh, labia minora terdekat. Kak, labia minora. klitoris perineum. Anus. Yang terjauh dulu ya. Bersihnya sampai anus juga, Bu. Enggak, cuma sampai dari atas ini ya, dari mulai atas Klitoris klitoris terus di bulu. perineum. Perineum. Ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita pakai air DTT dibersihkan, nah kita mulai memasukkan spekulum efeknya. Nah, ini harusnya ada gel lumas ya, kita kasih di atasnya sini. Ini kan alat ini kan dari besi ya, dingin kan. Jadi sebaiknya kita agak apa namanya, diangetin dulu dengan tangan kita sebentar gitu ya. Cuman spekulum ini ada ukurannya. Ada yang kecil, sedang, besar. Nah, sesuai sama apa? Sesuai dengan bukan vaginanya, rahimnya gitu. Nah, sebelum kita pasang spekulum ya, kita cek pemeriksaan bimanual ya. Jadi kita ngecek, masukin nah 2 jari kita ngecek apakah yang kita rasakan ini letak dari mulut rahim ini itu letaknya di depan antefleksi atau agak ke bawah retrofleksi gitu. Kalau kita merasakan saya merasakan mulut rahimnya ini di sini nih, di atas Ininya ya, Bu? antefleksi. Nah, jadi nanti kalau saya meraba itu keraba ininya nih. Ada kondisi rahim itu pada saat tadi kan saya masuk ke sini nih. Nah, saya merasakan ini posisi antefleksi atau dia turun retrofleksi, dia tuh di bawah sini. Jadi dia tuh nggak langsung masuk. Saya tuh megangnya ini loh. Ininya ke bawah. Nah, gitu. Ya. Gitu. Jadi pemeriksaan di manual dulu. Oke, kita udah menemukan nih kondisinya antefleksi ini yang normal, rahimnya ada di situ. Nah, sebelumnya terus kita udah angetin nih ya. Nah, kita mulai memasukkan pemasangan. Pemasukannya miring dulu ya, seperti ini. Harusnya kita sebagai pemeriksa tuh duduk ya, bukan berdiri seperti ini. Karena nanti ini kan posisinya kan dia gini kan, saya harus melihat rahim. Duduknya depan ya, Bu. Nah, tadi kursinya kita tolong lagi. Ya. Oh, yuk, kerja. Kita masukin. Ya. Tanpa masukinnya pelan-pelan, jangan terbuka dulu ya, nanti bisa melukai. Nah, ini udah masuk. Ini udah mentok ya, saya udah nggak bisa masukin lagi nih. Terus kita puter. Oh, ke bawah, Bu, puter. Nah, puternya ke sini. Jadi dia nanti ke sini nih. Nah, terus kita buka. Nah, kita buka gini. Aduh. Nah, dibuka gini dulu sampai kelihatan namanya mulut rahim. Jadi kelihatannya gimana? Kelihatannya itu licin. Porsio namanya porsio ya, licin, warnanya merah muda dan dia tuh bulat gitu loh. Bulat Titik di tengah. bukan titik, dia tuh kayak apa namanya,
kayak gini nih, kayak gini ya. Bukan titik, ini kan kayak Lubang. otot lubang gitu loh. Tapi dia nggak lubangnya tuh kecil, lubangnya kecil. Kayak gini nih lubangnya kecil. Nah ini yang disebut dengan mulut rahimnya dia, ya. Nah kalau udah kelihatan tuh, udah kelihatan warnanya merah muda tuh, udah kelihatan tuh, kita kencengin sekrupnya. Oke, sekrupnya dikencengin. Ini udah kenceng ya. Nah kita bisa lepas. Nah udah kelihatan nih rahimnya. Terus sekarang, nah sekarang kita ambil, aduh sayang kurang, taruh sini aja deh, maaf, tenakulumnya ya. Nah ini kita kan mau memasukkan alat IUD. Ini kita jepit rahimnya arah angka jarum jam 11 atau jarum jam 1. Jadi jepitnya itu miring ke sini atau miring ke sini ya. Oke, saya jepitnya dari misalkan arah jam 1. Sini Bu, coba di sini. Di situ Mbak. Jadi kalau ini kan nggak kelihatan ya, jepitnya gini. Enggak, ini cuma gini. Jadi nanti kalau udah dijepit gini, udah ditinggal alatnya bisa. Jadi ini ditinggal Bu. Di sini dijepit gitu di angka 11 atau jam 1 gini. Tek. Jadi biar nggak kemana-mana tuh rahimnya, tek gini. Nah. Nah nanti dia akan Berarti ininya bisa dikunci ya Bu? ditinggal, bisa ditinggal di sini. Iya bisa. Nih, jepit. Saya takutnya rusak. Misalkan ini udah nyangkut di sini ya. Ini angka 11 misalnya, ini angka 11. Selanjutnya kita pasang, sebelum kita pasang IUD, Ukur dulu ya. kita ukur pakai sonde ya, sonde uterus. Nah ukur sonde itu kayak gini kan, saya masuk lewat sini ya, tembusnya kan ke sini. Nah tembus ke sini, dan tekniknya adalah no touch. No touch, nggak boleh kesentuh spekulum, nggak boleh kesentuh tenakulum, nggak boleh kesentuh dinding vagina. Jadi betul-betul nih kalau masuk ke tengah-tengah banget ya. Ngambang ya Bu. Ya jadi masuk ke tengah. Masuk ke tengah. Nah, ini nggak bisa masuk lagi, mentok. Oh nggak bisa Ini Masuk sampai rahim Bu. masuk sampai ke sini nih. Sonde ini masuk sampai ke sini. Nah, jadi pada saat masuk ke sini, ke dalam begini, seret. Nah, ini nanti akan terukur berapa senti itu ininya, ukuran rahim ini kan menunjukkan kafum uteri nih. Misalkan di sini tuh, di sini berapa senti nih, angka berapa sih ini? 6 ya, ke mata saya. ini 6. Jadi nanti pada saat kita udah ngukur di sini, mentok di sini. Nah di sini nanti kan waktu kita keluarin, seret. Nah kita lihat ada cairannya di sini, basahnya itu loh ya. Cara basahnya tuh di mana? Tadi kan di angka 2 gini ya misalkan, atau di angka 5 nih ya. Kelihatan di sini ya. Nah, di sini nanti kita cek IUD-nya, mana tadi IUD? Alat IUD-nya. Nah, pakai alat IUD. Ini kan ada ukurannya kan? 6. Berarti nanti dia benangnya sampai sini nih. Nih, nah, tuh ya. Oke, nah nanti ditaruh di larutan klorin ya. Sekarang kita buka. Nah gitu kayak. Ini kita siapin dulu IUD-nya. Ini kan bentuk T gini ya. Nah, ini ada benangnya nih. Tuh kan benangnya panjang gini.
Nah, ini badannya ini dimasukkan dulu ke tabung gini. Nih. Oh itu lentur ya Bu? Ya, lentur. Nah, dimasukin dulu ke sini. Dua-duanya. Ini. Ini ya. Ini dimasukin. Terus tarik lewat sini ya. Anggap tadi udah masuk lewat ini ya. Udah masuk ke situ. Kita masukin, ini masuk sampai ke dalam. Nah, ini kan masuk nih, kalian lihatnya. Nah, masuk. Ini ya. Masuk Udah mentok. sampai ke dalam. Ini udah mentok belum? Ini udah mentok. Ah. Nah, ini udah mentok nih, nggak bisa. Ya. Udah masuk. Tarik beneran. Ya, ini teknik withdraw. Panjang. Jadi, Buset. nah, tuh lihat tuh. Jadi nutup di situ ya Bu? Nah, jadi dia kalau kita tarik ke belakang, ini bolong ya ternyata. Iya. Nah, Kanan kirinya. nah, harusnya nggak bolong ya anak-anak ya. Iya, memang harusnya dia nyangkut ya di situ dan nggak ada bolong ya. Nah, harusnya dia nyangkut di situ. Nah, kita kan udah ngeluarin nih. Nah, kita keluarin. Nah, ini juga kita keluarin nih. Nah, gitu ya. Terus ngukur ininya gimana Bu, benang yang mau digunting? Nah, tadi terus kita kan hanya membutuhkan 2 cm di depan cervix. Oh. Jadi kira-kira 2 Kira-kira cm. doang. Ya, kita pakai ini gunting panjang ini ya. Kita mau potong. Ya. Ini dipotong beneran nggak ini? Pura-pura aja Bu. Buat nanti praktek. Buat nanti praktek lagi ya. Iya. Dipotong. Oke, udah dipotong ya. Menyisakan 2 cm. Nah, gitu ya. Oke, udah kita lakukan keluarin. Udah terpasang. Ini nggak bisa keluar loh anak-anak. Bisa Bu kayaknya nih. Lewat situ. Bisa loh. Tarik. Nah. Berarti ada untungnya ya, bolongnya ya. Sengaja kali Bu dibolongin Bu biar bisa Ini diambil. masukinnya lagi. Ya, gimana masukinnya? Oh ya. Oke ya. Udah. Nah, sekarang kita sudah selesai melakukan pemasangan IUD ya. Oh iya, sayang lupa, maaf ya karena Ibunya nanti pulangnya masa Bawa-bawa. Oke, kita lepas ini, masuk larutan klorin ya. Kita buka ininya, sekrupnya. Oke, nah udah ini lagi. Udah relax. Kita putar dulu, baru kita tarik keluar. Kok bisa mencegah tidak hamilnya kayak gimana ya Bu? Larutan klorin ya, alat-alat dari pakai di larutan klorin. Ketahan itu pakai yang teh. Kan menurut saya ya, kalau logika saya Maksudnya gimana? kayak sperma kan tetap aja cair Bu. Tetap Jadi masuk bisa memang. lewat kemana-mana. Jadi gini, kenapa ada alat ini nyangkut di sini? Jadi kalau Yang yang bikin namanya mati tembaganya. Enggak. tembaga ini kalau dia mengenai sperma itu nggak bisa kena tembaga, dia mati gitu. Ya, jadi ini tuh aktif ini tuh ya. Jadi tembaga ini aktif gitu. Kalaupun sperma ada yang bisa melewati ini, Jago. yang namanya apa namanya Yang bebel doang ya Bu yang rahim jago. itu ya dia akan tetap jadi. berusaha untuk mencegah masuk ke sini. Kan pembuahannya tuh di sini. Iya benar. Dari sini nih. Masih panjang perjalanan. Nah, di Jadi sini. bisa mati di tengah perjalanan. Kan sudah terkontaminasi tembaga gitu ya. Jadi di sini. Oke ya. Oke. Abis itu kita full vaginal lagi nggak? Enggak usah. Nah, setelah selesai kita ini, kita kan lepasin cocor bebek tadi ya. Nah, kemudian kita tunggu selama 15 menit. Tapi kita posisikan ibunya ya, kita infokan, Ibu saya sudah selesai pemasangan IUD-nya. Ibu istirahat dulu, relax dulu kurang lebih 15 menit. Kalau Ibu merasa masih nyeri, Ibu merasa perutnya sakit, Ibu infokan ya, gitu. Ya, jadi
selesai pemasangan IUD jangan disuruh ibunya pulang, tunggu dulu 15 menit ya. Biasanya ada efek tuh, efeknya darahnya masih keluar atau dia ada pendarahan atau dia nyerinya nyeri hebat, kita tunggu 15 menit ya. Oke, sambil kita rapikan alatnya. Oke, itu untuk pemasangan IUD. Udah jelas? Ibu, Ya. itu kan tadi ibu baru buka bungkusan itunya IUD-nya kan ya, Bu. Terus ibu udah pakai sarung tangan steril. Itu dibuka aja atau lebih baiknya ditaruh di bak steril, Bu? Ininya IUD-nya. Iya. Sebenarnya kalau Isinya IUD ini kan di sini, bukan IUD ini kan di dalamnya kan steril nih di sini. Iya. Ini harusnya dibuka awal dulu. Sebelum pakai hand Iya. steril ya. Emang biasanya sih kita pakai tenaga ini ya, asisten ya, asisten untuk membantu membukakan, untuk membantu ini merapikan ya. Oke, itu untuk IUD. Bisa dipahami tekniknya? Bisa. Ya, oke bisa ya. Next kita ke pap smear. Oke, udah ada belum?